Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asfahna bi ni'mati ikhwana. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala anhu ajmain, amma ba'du. Faya ikhwati fillahi rahimakumullah, usikum wa iyyai bitaqullah faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Ustaz dan ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Pada kali ini saya akan menyampaikan talaqi madah untuk kelas 11 atau pengulangan ya, review kembali materi-materi tarbiyah kita yang insya Allah akan Ustadz dan Ustazah sekalian sampaikan kepada adik-adik atau anak-anak binaan kita di ISC kelas 11. Ustadz dan Ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita akan membahas materi kita pada pekan ini adalah nata'ijul ibadah. Nata'ijul ibadah ini artinya adalah hasil dari ibadah. Pertama kita akan memulai bahwa nata'ijul ibadah ini dimulai dari ibadah yang benar atau al-ibadatus salimah, ibadah yang benar sehingga atau ibadah yang tepat, yang lurus. Ya, sehingga akan menghasilkan hasil yang diharapkan dari ibadah itu. Ibadah sendiri ya adalah tugas kita sebagai seorang manusia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi tugas sebagai seorang manusia, kalau dibuat kembali ya materi tarbiyah kita ya, misalkan tentang ma'rifatul insan atau tentang hakikatul ibadah dan seterusnya itu, maka kita akan akan memahami bahwa tugas manusia itu adalah beribadah. Ada dua tugas manusia kalau di dalam materi Risalatul Insan itu atau Ma'rifatul Insan. Yang pertama itu adalah seorang abid, seorang hamba. Yang kedua adalah seorang khalifah. Jadi tugas manusia pertama adalah seorang hamba dari Tuhannya ya, atau abid atau ibadur rahman ya, hamba dari ar-rahman. Yang kedua adalah khalifah ya, pemimpin di muka bumi ini. Nah, oleh karena itu kita harus memahami bahwa sebelum kita menjadi pemimpin di muka bumi ini, maka tugas kita yang awal adalah kita menjadi seorang hamba ya. Dan seorang hamba itu adalah perwujudannya adalah ibadah. Ya, abid maka dia ahli ibadah. Ustadz dan ustazah yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi mengingatkan definisi tentang ibadah dan tugas kita manusia adalah untuk beribadah itu penting di dalam materi nata'ijul ibadah ini. Nah, ibadah yang benar itu apa saja unsur ibadah yang benar? Unsur ibadah yang benar atau ibadah yang benar itu mengandung apa aja? Ya, ini kalau materi tarbiyah ini mengandung melahirkan ya. Nah, yang pertama adalah al-iman. Jadi ibadah yang benar adalah hasil dari keimanan ya. Di mana iman yang benar itu adalah terwujud dalam amal. Iman itu adalah sesuatu yang kita yakini di dalam hati, yang kita ikrarkan dengan lisan kita dan diwujudkan dengan amal perbuatan. Maka ibadah itu adalah bagian dari keimanan ya, tidak terpisahkan ya. Tidak ada keimanan tanpa ada amal.
maka kemudian iman itu apa? Muqtarinatul amal, yang teraplikasikan di dalam amal. Nah, amal yang diaplikasikan, amal yang teraplikasikan itu adalah bagian dari keimanan. Jadi ibadah itu adalah amal yang teraplikasikan dari keimanan. Nah, kalau kita belajar membuka kembali kitab Riyadhus Shalihin kita di bab tentang adab sih, memang ini mungkin pengingat juga bagi anak-anak kita ya, di dalam bab adab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu diceritakan tentang syu'batul iman. Fokusnya sebenarnya akan menceritakan bahwa malu itu bagian dari keimanan. Ya, tapi kalau kita mempelajari tentang syu'batul iman, maka yang paling tinggi adalah menegakkan kalimat Allah, berjihad. Ya, yang paling rendahnya adalah menyingkirkan duri di jalan. Ya, syu'batul iman itu ada 60 sampai 70. Ya, yang paling tinggi adalah menegakkan kalimat Allah, berjihad di jalan Allah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan duri di jalan. Nah, iman yang paling tinggi jelas dia teraplikasikan di dalam amal jihad dia, ya. Tetapi yang paling rendah pun yaitu menyingkirkan duri di jalan adalah sebuah amal, sebuah keimanan yang teraplikasi dalam amal, ya. Muqtarinatul amal, segera ya akan melakukan amal-amal nyata itu. Maka sudah dipastikan bahwa ibadah itu adalah buah daripada atau bagian daripada keimanan. Yang kedua adalah Islam, ya. Yang kedua adalah Islam. Nanti insyaallah ini dibagikan ya, ininya Rasul bayanya. Yang mungkin ustaz-ustaz juga udah punya. Yang kedua adalah al-Islam. Al-Islam itu sendiri ya, tentu ibadah yang benar dia lahir dari keislaman, kepasrahan, ketundukan total. Islam sendiri berbentuk ibadah. Jadi Islam sendiri itu bentuknya ibadah. Apa itu? Syahadatain ya. Kita bersyahadat, mengucapkan. Jadi mengucapkan itu adalah perbuatan. Apa yang diucapkan? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah bagian dari perbuatan, yaitu mengucapkan ya. Perbuatan dari amal ya. Salat sudah jelas ya. Salat ya, di mana itu adalah ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita ya. Zakat, puasa, haji itu adalah rangkaian ibadah ya, perwujudan dari ibadah ya. Nah, oleh karena itu ibadah yang benar ya pasti dia lahir dari kepasrahan total, yaitu lahir dari keislaman. Nah, berikutnya Ustadz dan Ustadz sekalian yang nanti disampaikan kepada anak kita. Yang ketiga adalah al-ihsan. Ya, al-ihsan. Ma makna ihsan itu ditanyakan oleh malaikat Jibril yang menyamar menjadi seseorang di hadis kedua dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ya, seorang yang berambut hitam, berbaju putih, ya. La yura alaihi asarus safar, tidak terlihat safar ya, wala ya'rifu alaihi ya ahadun, dan tidak seorang pun kami mengenal dia ya. Dia adalah malaikat Jibril yang menyamar, yang kemudian menanyakan akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman. Yang ketiga adalah akhbirni anil ihsan. Maka baginda Nabi menjawab, al ihsan anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah, anta budallah, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya, melihat Allah. Fa illam takun tarahu, ya, jika engkau tidak mampu melihatnya, dan memang kita tidak mampu melihat wujud dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita merasakan fa innahu yaraka, sesungguhnya dia melihatmu atau Allah melihat kita. Maka ibadah yang benar adalah kita merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita dalam ibadah. Dalam sholat misalkan luar biasa sholat itu ya, ibadah yang sangat luar biasa ya. Sholat itu kata Nabi apa, as-sholatu mi'rajul mu'min, bahwa sholat itu adalah mi'rajnya ya, ketemunya seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau Isra Mi'rajnya naik ke Sidratul Muntaha.
tapi seorang yang beriman itu cukup dengan sholat, maka dia mi'raj, ya, bagaikan mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Maka merasakan betul, ya, ketika kita beribadah betul-betul kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ibadah yang benar. Al-ibadatus salimah. Berikutnya adalah al-ikhbat. Al-ikhbat artinya ketundukan. Jadi hamba, ya, seorang hamba sendiri tugasnya adalah tunduk, patuh. Ibadah sendiri itu adalah bagian dari ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi gimana kalau kita tidak tunduk dengan aturan-aturan ibadah, ya, dengan ibadah dan seterusnya, kita tidak merasakan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita malah sombong dan seterusnya dengan ibadah, maka itu bukan ibadah yang salimah. Ya, ibadah yang salimah adalah dia merasakan ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan bahwa dia seorang hamba, dan seorang hamba itu harus tunduk, ya, patuh, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Robnya. Ustaz dan ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tunduk ini dalam artian yang sangat luas. Tunduk secara makna yaitu kita merasakan, ya, kepasrahan kita, ketundukan total kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya dalam aplikatif. Misalkan dalam aplikatif yang kita ingat, ya, ibadah itu kan ada dua bentuknya. Ibadah maghdhah dan ibadah ghairu maghdhah. Ya, ibadah maghdhah adalah ibadah dengan aturan-aturan yang telah digariskan atau disyariatkan di dalam Islam yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka syarat ibadah maghdhah diterima itu ada dua. Yang pertama adalah ikhlasun niyah, yang kedua adalah ittiba'us sunnah. Yang pertama adalah niat yang ikhlas, dan yang kedua adalah mengikuti contoh, yaitu syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itu tunduk dalam artian ibadah maghdhah itu sesuai dengan contoh atau aturan yang tentu Allah Subhanahu wa taala ingin disembah sebagaimana aturan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bermodalkan semangat saja, ya, tapi berdasarkan ilmu lah. Karena bagaimana kita bisa tunduk dengan aturan-aturan Allah, maka kita harus tahu dengan aturan-aturan itu, dan bagaimana kita tahu dengan aturan-aturan itu, maka kita belajar, ya, ngaji, itulah pentingnya ilmu. Nah, oleh karena itu ya, ibadah maghdhah maka harus dengan aturan-aturan yang telah disyariatkan di dalam Islam, ya, tidak hanya bermodal ikhlas. Misalkan sholat subuh, ikhlas betul, ya Allah saya ini sholat subuh, ya, sampai 4 rakaat pun rela, tapi apakah diterima amalnya? Tentu tidak, ya, karena contoh dari baginda Nabi SAW itu hanya 2 rakaat, ya, subuh itu 2 rakaat. Baik. Berikutnya adalah ibadah ghairu maghdhah. Ibadah ini sangat luas. Jadi semua aspek dalam kehidupan kita dan apapun yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah. Kita berangkat sekolah, ya, kita menyapu, membersihkan rumah, ya. Kemudian mungkin teman-teman anak-anak, ya, membantu orang tuanya, mencuci piring, menyapu halaman, ya, membereskan sepatu, belajar, itu semuanya hal dalam kehidupan kita itu bisa bernilai ibadah manakala kita niatkan untuk ibadah. Innamal a'malu binniyat, dan itu kuncinya syarat diterimanya amal, ya. Ibadah ghairu maghdhah itu cuma satu, yaitu ikhlasun niyah. Nah, jadi ketundukan itu dalam arti syariat maupun dalam arti dalam hakikatnya, yaitu tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu yang melanggar aturan bukan bagian dari ibadah, ya, yang melanggar dari syariat bukan bagian dari ibadah. Meskipun kita melakukan yang seolah-olah baik, tetapi dalam rangka, ya, melanggar, ya, atau tidak tunduk kepada aturan Allah, baik syariah maupun secara makna syariat ibadah itu atau syariat Islam, ya, dia tidak bernilai ibadah. Meskipun seolah-olah baik, ya, seperti tadi sholatnya 4 rakaat, kan sholat 4 rakaat lebih banyak, ya, tapi ternyata tidak selalu lebih baik, ya, lebih banyak itu, ya, sesuai dengan aturan. Itulah ketundukan.
Selain ketundukan secara makna ya, bagaimana mungkin kita beribadah tapi kita tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala ya yang kita sembah. Berikutnya Ustaz dan Ustaz sekalian yang nanti disampaikan kepada anak-anak kita di ISC adalah at-tawakkul ya. Jadi ibadah yang benar itu unsurnya yang berikutnya adalah tawakal ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, manakala kita sudah berazam bersungguh-sungguh ya di dalam kehidupan kita maupun dalam ibadah kita, maka kita bertawakal kepada Allah. Kita serahkan ya totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu yang kemudian kita lakukan ya, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas hal-hal yang kita lakukan. Nah, berikutnya adalah al-mahabbah, bahwa ibadah yang benar ya, yang berikutnya itu adalah ya buah dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ibadah bukan karena terpaksa, tetapi ibadah itu karena mahabbah ya, mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya ya ini ya kita cinta ya, ibadah karena kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ar-raja ya, kita mengharap ya. Maka ketika kita beribadah kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena ibadah sendiri adalah rasa harapan ya, ada harapan ya. Harapan itu masih ada ya. Jadi menghadirkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah yang benar adalah ya kita berharap tentu ibadah kita diterima, kehidupan kita lebih baik ya, kita mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah, amal-amal kita diterima ya, dan seterusnya, itu dilipat gandakan jazanya minallah ya, diberikan surga dan seterusnya. Itu adalah harapan-harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sambil berharap ya, mengharap. Ustaz dan Ustaz sekalian, yang berikutnya satu paket ya, ar-raja wal khauf misalnya, dan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kita ya bukan terpaksa karena takut, bukan, tetapi karena takutlah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau kita dengan makhluk ya, dengan orang, kita takut sama orang, kita akan berusaha menjauhinya, menghindarinya. Tetapi manakala kita mencintai dan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibadah yang benar itu adalah bagian dari ya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjalankan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang kita lakukan. Semakin kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah yang benar adalah menghadirkan taubat. Jadi kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah kita. Ya, maka kalau kita setelah selesai menyelesaikan satu ibadah, misalkan kalau kita selesai melaksanakan sholat, apa zikir yang pertama kali kita ucapkan ya di dalam yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW setelah kita mengucapkan salam? Apa? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi setelah kita melaksanakan ibadah ya, kita beristighfar ya, kita bertaubat. Bahkan dalam ibadah itu sendiri kita menghadirkan taubat ya, mengingat kesalahan-kesalahan kita dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah ibadah, setelah selesai ibadah itu bukan setelah selesai maksiat loh ya, tapi setelah selesai ibadah kita dicontohkan oleh baginda Nabi SAW itu untuk bertobat. Mungkin ya ibadah yang kita lakukan belum optimal, belum maksimal, atau ada kesalahan-kesalahan, kekurang khusyuan di dalam kita beribadah, maka mungkin kita telah berbuat, kita beramal, tapi ada amal-amal kita yang belum kita optimal atau tidak optimal pada saat kita melaksanakannya, maka kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah ad-doa ya, ibadah itu adalah doa ya, inti dari ibadah itu adalah doa. Doa itu bukan kebutuhan kita, doa itu adalah kewajiban kita ya. Doa itu adalah
penghambaan kita, doa itu adalah kita mengakui bahwa kita ini lemah, gak bisa ngapa-ngapain, dan yang bisa mewujudkan semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa itu adalah bukti kita seorang hamba. Kita beribadah itu buktinya doa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka ya kepada orang yang enggan atau tidak mau berdoa kepadanya. Ya. Salah satu sifat kesombongan adalah kita tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa, kita menengadahkan tangan kita ke atas ya, atau kita sambil beribadah ya, isinya doa ya, itu kita berdoa, kita merasakan bahwa kita itu lemah dan kita nggak bisa apa-apain ya kan, sebagaimana kita tawakal tadi kan, la haula wala quwata illa billah, kita nggak bisa ngapa-ngapain, maka kita berdoa, ya Allah saya tidak bisa mewujudkan ini, maka kita berdoa ya, apapun hajat kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah-ibadah kita. Bahkan seluruh ibadah tuh bisa jadi isinya doa ya, dan doa sendiri itu adalah ibadah ya. Maka di dalam Islam semua hal itu ada doanya ya kan. Kita mau masuk rumah, kita mau masuk masjid, kita mau masuk toilet, kita keluar toilet, bahkan keluar toilet itu apa, ghufronaka, kita mohon ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kan. Nah artinya kita berdoa ya, di dalam sholat kita berdoa ihdinas siratal mustaqim ya, di dalam Quran surat Al-Fatihah yang selalu kita baca di dalam sholat kita ya, di dalam duduk di antara dua sujud itu isinya doa ya kan. Nah itu di dalam sujud kita tambah dengan doa. Jadi doa itu adalah bagian dari ibadah, atau doa itu adalah merupakan unsur dari ibadah yang benar, kita menghadirkan doa. Nah kemudian ibadah yang benar, al-ibadatus salimah, itu yang terakhir itu adalah khusyuk ya, kita melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Nah ini penting sekali ya, Ustaz sekalian, mari kita berusaha untuk meningkatkan kekhusyuan kita. Kita ajak anak-anak kita di SC kita untuk meningkatkan kekhusyuan, karena ini adalah ibadah itu mungkin fisik kita yang bergerak, tetapi jiwa kita juga akan bergerak ya, kita hadirkan ruhiyah kita ya. Kalau ibadah itu ya, kalau usbu ruhi misalkan ya kan, dia menambah kuantitas ibadah. Harapannya dengan kuantitasnya bertambah maka kualitasnya bertambah, semakin khusyuk ya, semakin menghadirkan ruhiyah. Usbu ruhi itu ya, kita menghadirkan ruhiyah kita, bukan tilawahnya yang banyak sebenarnya, bukan qiyamul lailnya yang banyak, tetapi sejauh mana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tentu tidak akan terjadi manakala kita tidak menghadirkan ruh kita dan kita melaksanakan ibadah kita dengan khusyuk. Maka khusyuk itu menjadi salah satu unsur syarat al-ibadatus salimah, atau ibadah yang benar. Ustaz dan ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita telah melaksanakan seluruh unsur dari ibadah yang benar tadi, maka hasilnya adalah at-taqwa. Hasilnya adalah ketakwaan. Ya, fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, maka ketakwaan inilah yang kemudian kita harapkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bahkan dalam doa kita bukan hanya berdoa menjadi orang yang bertakwa ya, di dalam doa kita kepada keluarga kita itu, untuk keluarga kita apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Jadi kita setelah beribadah yang benar dengan seluruh unsur ya, syarat ibadah yang benar yang sudah disebutkan tadi, maka kita akan mendapatkan, insya Allah kita akan mendapatkan takwa atau ketakwaan. Maka nata'ijul ibadah itu sebenarnya ya tangga menuju ketakwaan. Ya, takwa sendiri tentu banyak makna ya yang kita bisa jelaskan kepada anak-anak kita ya, kepada adik-adik kita, binaan kita di ISC.
Berikutnya Ustaz dan Ustaz sekalian ya, maka bagaimana kita bisa merasakan manisnya ibadah. Nah, ketika kita memahami hakikat ibadah ya, mungkin materi sebelumnya, ya, berikutnya adalah ya kita merasakan ya manisnya ibadah ya. Ibadah itu membahagiakan, ibadah itu menyenangkan ya. Ibadah itu luar biasa yang itu berdampak pada diri kita. Ustaz dan Ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah ternyata sudah lama juga ini ya. Nih dicukupkan ya, nanti insya Allah Ustadz Ustazah bisa improve. Mohon maaf sekali lagi karena via voice ya, karena via record suara, karena ini mepet sekali besok ya. Saya belum sempat syuting ya. Nah, mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat Ustadz Ustazah untuk senantiasa menyampaikan kebaikan ya, mendidik anak-anak kita dengan tarbiyah ya, dengan tarbiyah. Tarbiyah itu adalah ta'dib ya, pendidikan adab. Tarbiyah itu adalah tadris ya, belajar ilmu ya. Tarbiyah adalah ta'lim ya, belajar ilmu. Tarbiyah adalah tadrib ya, latihan operasional ya, atau latihan skill ya. Unsur-unsur tarbiyah ya mari kita penuhi, tapi yang jelas ISC atau halakoh ini adalah kita mempererat ya ukhuwah di antara para anggota ISC dan dalam rangka bersama-sama berukhuwah itu ya berjalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita bisa merasakan ya halawatul ibadah, merasakan manisnya ibadah, dan kita bisa memenuhi unsur-unsur dari al-ibadatus salimah sehingga kita mendapatkan nata'ijul ibadah, hasil dari ibadah, yaitu ketakwaan. Demikian jazakumullah khairan katsiran, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.